sama saya Adi dari Habis Performance. Kita masih ngebahas seputar masalah R25 ya. Kemarin kan kita ada bahasan mengenai R25 bekas, gimana cara merawatnya lah ya. Karena ada beberapa momok yang menakutkan juga untuk R25. Di sini saya mau bahas salah satunya yang momok menakutkan, yang paling menakutkan tuh ini ada di sini. Kita lihat di sini ada beberapa items. Ini nanti saya tunjukin satu-satu apanya aja. Yang pasti ini semuanya ngebahas masalah gara-gara seal water pump dan impeller water pump R25 yang aus atau tidak bekerja sebagaimana mestinya. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus. Oke, kita lanjut ya. Kita kasih tahu dulu sebenarnya ciri-ciri dari kalau misalnya water pump atau impeller sama seal water pumpnya bocor itu biasanya apa sih indikator utamanya? Biasanya indikator pertama yang sering terjadi adalah air radiatornya cepat berkurang ya. Cepat berkurang, itu berkurangnya bukan karena nguap tapi karena dia masuk ke dalam crankcase. Nah, gimana sih cara pertama kali melihatnya, indikatornya apa? Biasanya dari sini ya, dari lubang intip. Lubang intip ini biasanya dia berembun. Kalau di sini kayak ini kan, ini dia berembun. Ini bukan kotor ya, tapi berembun. Dia berembun ataupun ada kelihatan bintik-bintik air. Itu udah dipastikan seal water pump, impeller dan kawan-kawannya pasti bocor, pasti rembes. Kalau di sini udah ada berembun, ada titik bintik-bintik air, cepat-cepat langsung dikuras dan seal water pump sama impellernya diganti sebelum yang lain-lainnya rusak makin parah. Nah, ciri pertamanya sih itu, yang indikator paling gampang tuh dari sini, paling gampang lihatnya. Kalau kondisinya normal, ini dia tetap warnanya warna hitam oli biasa tanpa ada embun. Nggak ada embun, nggak ada bintik air. Dan warna olinya pun hitam. Biasanya kalau airnya udah nyampur, olinya warnanya warna-warni. Nggak, maksudnya warnanya biasanya coklat seperti susu. Nah, kayak gimana sih sebenarnya impeller water pump itu? Kalau seal water pump kita udah tahu lah ya, kayak gini ya. Ini seal water pump. Ini seal water pump, kita lihat. Nih, biasanya dia kalau udah jelek, nih kayak ini kan dia udah karat-karat gini, berarti udah ada kebocoran. Ini tinggal diganti ininya aja. Harga ininya kurang lebih 150 ribuan lah ya. Dan impeller itu ini. Impeller itu ini. Dia biasanya yang kemakan tuh bagian ininya. Kelihatan kan? Ini ada ngegaris. Nah, ini kemakan. Ini belum begitu parah. Kalau udah parah ini kemakannya dalam, mungkin bisa sampai setengah milimeter kemakannya. Kalau ini udah kemakannya terlalu banyak, udah dipastikan pasti airnya bocor. Airnya bakal rembes dan masuk ke dalam crankcase. Di mana posisinya? Posisinya di sini. Nah, posisinya di sini. Ini water pump R25 ataupun MT25. Ini barang murah yang bikin banyak masalah ini. Nah, kalau misalnya memang udah terjadi keburu parah, udah terlalu airnya udah masuk lah ya, airnya udah bocor dan udah parah banget. Ini juga, ini saya ada beberapa blok crankcase, crankshaft dan stang yang memang terjadi gara-gara seal water pumpnya jebol. Kebetulan lagi dipakai touring, dipaksain, air di radiatornya kosong, diisi lagi sehingga airnya penuh banget dan airnya mesinnya jebol dan mati total. Biasanya apa sih yang pertama kali kena? Yang pasti bagian dalam crankcase kena ya, terutama stang piston. Ini kita lihat stang pistonnya dia kemakan. Ini gara-gara air karat, dia kemakan. Kalau ini udah kemakan ya udah selesai. Ini udah pasti metal-metalnya juga semua habis. Nah, metal-metal duduk itu metal, ya kalau ini metal jalan di bagian sini, di bagian stang piston, dia rusak juga. Dan ini kerkas. Kerkas itu kalau udah kemakan mungkin ujung-ujungnya kayak gini. Ini udah kemakan. Jadi bagian lapisan yang mengkilatnya hilang, dia kegerus. Biasanya kalau udah kegerus gini ukurannya jadi berubah. Bisa diakalin lagi, kita amplas lagi bersih, tapi kita harus ngukur pakai filler gauge khusus buat metal ya. Dan nanti metalnya pun mungkin kesiapannya belum tentu ada juga sih yang ukurannya sesuai yang kita inginkan, tapi mungkin barangkali ada. Nah, ini udah kemakan parah banget.
Biasanya kita kalau yang udah kemakan gini, karena kita nggak mau terlalu ribet, udah aja kita ganti kerkasnya yang baru, kita setting ulang lagi bareng crankshaftnya dan lain-lain. Kalau udah kena bagian crankshaft sama setang dan kawan-kawan, harganya lumayan banget. Ini cukup mahal. Nah, bagian bawah itu udah kena, itu udah pasti kena. Mata-mata udah pasti habis, segala macamnya pasti habis bagian bawah. Dan yang lebih parah lagi kalau bagian atasnya kena juga. Ini kita lihat di sini ada head. Ini ada head cylinder. Ini juga kebetulan bekas dia. Dia memang kejadiannya seperti yang saya bilang tadi. Ini kenanya parah. Kalau airnya udah naik ke atas, ini sampai ke ujung noken as noken asnya juga semuanya kena ya, kemakan, kebabat. Kebabatnya kenapa? Karena olinya bercampur dengan air, jadi pelumasannya nggak bagus. Pelumasannya nggak bagus. Nah, ini kita lihat di bagian sini-sini juga ada beberapa bagian yang memang udah aus kemakan gesekan ya, air sama oli. Kita lihat bagian sebelah sininya juga sama. Banyak bagian-bagian yang udah kemakan lah ya. Nah, kalau udah bagian atas yang kemakan, kalau noken asnya sih ini murah. Noken asnya sepasang kalau nggak salah mungkin sekitar 700-an lah ya. Satunya 300 ribuan kalau nggak salah. Headnya juga lumayan. Saya lupa kalau head harganya berapa, mungkin sekitar 1,7 1,8. Kosong tapinya, nggak ada isinya alias bolong. Nah, itu aja yang harus diperhatikan kalau misalnya impellernya pernah bocor. Jadi kalau misalnya udah pernah kemasukan air gara-gara impellernya nyebrang, saran saya sebaiknya cepat-cepat di overhaul, dibuka semuanya, dilihat, dicek ulang lagi, terutama bagian metal-metal. Kalau misalnya dirasa setelah dibongkar, oh masih bagus, aman, ya nggak apa-apa, pasang lagi, nggak usah bingung. Tapi kalau ternyata setelah dicek ternyata udah aus, itu harus cepat-cepat diganti. Karena kalau dipaksain nanti bakal makin parah. Maksudnya makin parah apa, nanti takutnya ngerembet kemana-mana. Oke, intinya itu aja untuk bahas seal water pump dan akibatnya yang terjadi pada R25 kalau misalnya seal water pumpnya. Oh iya, ada piston kit juga sih sama blok silinder, cuman kebetulan saya nggak ada. Itu blok silinder sama piston kitnya juga pasti kemakan hancur kalau misalnya olinya udah bercampur dengan air radiator. Oke, gitu aja dari saya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa, hal sepele ini bisa membuat motor Anda bubar jalan dan ngabisin uang lebih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau naik motor jangan lupa selalu pakai helm ya. Stay safe di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.